Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah. Bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan berbagai macam kegiatan termasuk ibadah dan dalam menjaga bangsa dan negara ini. Agama Islam adalah agama pertama yang merealisasikan konsep kewarganegaraan. Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun masjid, mempersatukan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian membuat perjanjian dan fakta dengan non-muslim di kota yang dihuni orang Yahudi, Kristen, dan Majusi. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia, mencintai Indonesia adalah sebagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ni Al-Watan min Hammi Al-Wajibati Al-Kulli Wahidin Minna halaman menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman karena tanah air merupakan sarana primer untuk menjelaskan dan melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna, dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi hina. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh tauladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, yang berisi arti, ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya. Kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah, bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarai tersebut. Semua itu dilakukan sebagai kecintaan beliau terhadap tanah air. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah sebagian dari iman dan agama. Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama, sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai agama agar tidak tandus dan kering. 1. Ika agama diartikan sebagai jalan hidup. Sudah semestinya agama berperan dalam realitas kehidupan. Dalam konteks tersebut, realitas bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, menuntut seluruh elemen bangsa menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan. Disinilah prinsip cinta tanah air harus ditegakkan. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar dengan tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua, bahkan guru, menghargai sesama teman, meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaannya mendatangkan manfaat untuk masyarakat maupun bangsa dan negara. Dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap.
Mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya. Dengan demikian, mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Adapun pula dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam, yaitu yang pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran. Dan menurut para ahli tafsir, Allah berfirman, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan pada mereka, orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 66. Dalam tafsir Al-Kabir, Al-Imam Fakhr Al-Adin Al-Razi menafsirkan ayat di atas, Allah meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Al-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Kemudian adapun dalil dari Allah mengenai cinta tanah air yaitu dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri kepada mereka. Malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kami ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak, yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Surat An-Nisa ayat 97 dan 98. Yang kedua, cinta tanah air dalam hadis. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya, dan apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban dan Al-Tirmizi. Mengomentari hadis di atas dalam Fath al-Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, hadis ini menunjukkan keutamaan kota Madinah dan disyariatkan cinta tanah air. Untuk yang ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih, bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Al-Dakhirah Al-Qarafi menyatakan, manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Orang-orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja, bahkan mengorbankan nyawa. Dan untuk kepentingannya pribadi, mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Menurut Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Abha, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut: mendidik segenap warga sedini mungkin untuk cinta tanah air, yang antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dan kebaikan lagi, bagaimana Al-Quran telah mengajarkan. Tidak ada balasan kecuali kebaikan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan, persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sedini mungkin, memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, klub, tempat kerja, serta melalui berbagai media baik berupa bacaan maupun audiovisual. Setiap anak bangsa bekerja dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan berguna bagi tanah airnya. Yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga negara dapat menikmatinya. Berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual, karena pada dasarnya setiap warga yang harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah airnya. Yang ketujuh, membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan kapanpun, dan mempertahankannya dilakukan dengan baik dengan kata-kata atau tindakan. Itu merupakan contoh-contoh menjunjung tinggi tanah air, kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, oleh Saleh bin Ali Abu Arad, guru besar pendidikan Islam di Abha. Di dalam Islam, jika negeri kita diserang musuh, wajib bagi kita untuk berjihad membela negeri dari serangan tersebut. Apalagi jika negeri tersebut memiliki keistimewaan, maka mencintainya adalah sebuah ibadah seperti Mekah dan Madinah. Namun jika cinta negeri bertentangan dengan agama seperti berhijrah dan berjihad, sehingga dia lebih mendahulukan cinta negeri daripada agama, maka hukumnya haram, karena Allah mengancam orang-orang yang tidak berhijrah karena lebih mencintai kampung halaman. Dan agar kecintaan negeri kita tidak sia-sia tanpa pahala, maka hendaknya kita menata niat dalam kecintaan dan pembelaan kita pada negeri kita, yaitu hendaknya untuk Allah, untuk Islam, bukan sekedar untuk kebangsaan dan nasionalisme semata. Dan untuk cinta tanah air, mungkin materinya bisa sampai di sini. Sekian dari saya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.